Berkaca dari kondisi geografis, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin tekankan jika membahas pertanian di daerahnya, jangan sampai melupakan petani hutan. Pasalnya sebagian besar petani di Trenggalek merupakan petani hutan. Artinya mayoritas petani masih memanfaatkan hutan sebagai lahan pertaniannya. Saat kukukan kepengurusan kelompok wanita tani atau KWT Trenggalek, Bupati berpesan agar dalam pelaksanaan program-programnya KWT jangan sampai melupakan petani hutan. Berdirinya KWT tingkat kabupaten ini diharapkan menjadi pengungkit para petani wanita di Trenggalek, termasuk petani yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai lahan pertaniannya. Terlebih ekstraksi dari hasil hutan telah menghasilkan banyak produk. Salah satunya ekstraksi dari bambu yang mampu menghasilkan berbagai jenis kerajinan. Lebih lanjut, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin mengatakan dengan sinkronisasi program PKK dan KWT nantinya juga bisa diperbuat melalui berbagai kebijakan. Contohnya instruksi PKK hingga di tingkat desa terkait pengurangan penggunaan jamuan dengan kemasan plastik atau bahan sekali pakai. Kemudian bisa ditindaklanjuti dengan pemanfaatan kemasan berbahan dasar bambu, seperti halnya besek sebagai wadah makanan, gelas dari bambu, sedotan dari bambu, dan lain sebagainya. Sekarang banyak petani-petani kita ini yang sudah diganti dengan mesin, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan berat, para wanita yang dulu bekerja di sawah itu, terus kemudian banyak yang dalam tanda kutip tenaganya menjadi luang. Nah, ini harapannya yang harus ditangkap oleh kelompok wanita tani untuk menghasilkan ekonomi yang putarannya bisa lebih cepat. Kalau padi katakanlah 3 bulan baru panen, nah saya minta untuk kemudian mencari cara bagaimana kelompok wanita tani ini terus kemudian memiliki bisnis yang lebih cepat secara cash flow. Salah satunya tadi bagaimana pembibitan. Jadi nanti bibit mereka melakukan pemilihan itu bisa lebih cepat, jaraknya hanya hitungan minggu, hitungan hari untuk menghasilkan bibit yang bagus. Terus kemudian bibitnya nanti bisa dijual untuk kemudian seperti tanaman pepaya dan lain sebagainya, itu kan banyak. Termasuk juga tadi tanaman anggrek, seri anggrek itu ekonominya juga cukup luar biasa karena satu tanaman anggrek harganya bisa ratusan ribu, bahkan yang kalau bagus banget itu bisa sampai nilainya jutaan. Nah ini yang diambil ceruknya, semoga kemudian tidak ada dalam tanda kutip petani yang kemudian menganggur karena sekarang banyak diganti dengan efektivitas dari mesin dan lain sebagainya. Mas Ipin juga menambahkan jika demand-nya sudah bisa banyak, otomatis nantinya pelaku industri juga akan banyak. Contohnya saat ia memberikan bantuan sosial saat pandemi COVID-19, ternyata ditemukan dari satu kecamatan saja ada ratusan wanita yang menekuni sektor kerajinan bambu. Terlebih jika nanti potensinya ditingkatkan, maka potensi ekonominya juga diyakini akan lebih besar.